Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbaharui kebiasaan. Baiklah, bersama kita di siang hari ini bersama Ibu Novita Salim, MSI dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, jabatannya sebagai Kepala Bidang Peternakan, pendidikan terakhirnya yaitu Magister Perencanaan Wilayah. Yang akan dibahas bersama Ibu Novita Salim yaitu Geraiku Disbunak Kalbar, yaitu gerai komoditas unggulan menghadirkan harga daging ayam dan telur ayam tingkat produsen atau peternak di tingkat retail. Nah, kita langsung aja, silakan Ibu Novita Salim untuk memaparkan. Baik, terima kasih Ibu Eci selaku host kita hari ini. Terima kasih kepada BPSDM melalui podcastnya kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan inovasi kami di aspek pelayanan, yaitu Geraiku. Geraiku itu adalah satu outlet atau unit retailer ya, yang diakses oleh konsumen langsung, bisa rumah tangga gitu. Yang jelas bukan untuk pangsa pemasaran ulang, tetapi langsung ke konsumen ujung ya, ke pasar ujung, menghadirkan produk telur dan telur ayam dan daging ayam. Kenapa kedua produk ini yang kami hadirkan sesuai dengan amanat dan tusi kami bahwa kami bergerak di subsektor peternakan, perkebunan dan peternakan, dan untuk kali ini kami masih fokus pada komoditas telur ayam dan daging ayam karena kebetulan kedua komoditi ini adalah komoditi pangan yang masuk kategori volatile food, yang artinya sangat responsif, sangat dinamis sekali perubahan harganya, sehingga sangat mudah bergerak ya, sehingga sering setiap periode tertentu mengalami sebagai penyumbang inflasi atau bahkan sebagai penariknya. Jadi bahkan bisa menyebabkan terjadi deflasi. Nah, maka Geraiku hadir di sini dengan ekspektasi kami bisa memberikan sumbangan untuk menjaga stabilitas harga. Sebenarnya aspek yang kami sasaran yang kami tuju sebenarnya adalah peternak ya. Bagaimana kami harus menjaga harga di tingkat peternak, di mana kalau ada kenaikan harga di rantai konsumen ya, di ujung pasar distribusinya, keuntungan itu atau harga yang tinggi, yang margin yang baik itu tidak diterima langsung oleh peternak. Perubahan harga tidak signifikan di tingkat peternak, tapi pada periode tertentu seperti hari raya, event-event tertentu, itu kerap kali daging ayam dan telur ayam harga melonjak tinggi. Nah, yang lebih miris lagi, kebetulan kedua produk ini tidak ada tidak ada pihak atau satu subsistem ya yang ikut berperan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak ya. Sudah banyak pihak yang berbuat banyak di tingkat konsumen, bagaimana harga di tingkat konsumen begitu stabilnya ya. Begitu ada kenaikan lalu ada intervensi oleh pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya yang berkontribusi, bahkan masyarakat sendiri ikut melakukan bazar supaya pangan tetap terjaga harganya. Tapi peternak atau petani, mungkin pada umumnya petani atau pada khususnya kami peternak, di saat harga lagi bermasalah di tingkat peternak, nah tidak ada satu tool sebelumnya yang bisa kita lakukan ya, satu kebijakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat peternak, sehingga ya, usaha ternak itu tetap menguntungkan bagi peternak. Nah, ini yang kita menjadi target utama dari kegiatan Geraiku. Tetapi manfaatnya yang luar biasa karena kami menghadirkan harga di tingkat peternak ya, harga di kandang itu kami hadirkan ke Geraiku. Secara langsung pasti dampaknya bahwa masyarakat bisa mendapatkan harga yang
murah. Gitu. Karena itu sudah hukum pasar, setiap ada pergerakan, setiap ada produk itu akan sampai ke konsumen melalui rantai distribusi, ya. Bisa masuk dari produsen kemudian ke distributor, ya, ke agen ke baru konsumen. Itu ada 2 sampai 4 rantai kalau dalam mekanisme pasar pada umumnya. Nah, ini yang kami lakukan inovasi bagaimana mengefisiensikan rantai tersebut. Jadi beban distribusi, yaitu dari peternak sampai ke konsumen, atau biasanya disebut dengan mungkin beban angkutan, ya, beban mobilisasi, kemudian keuntungan dari setiap elemen distribusi itu sudah kita tiadakan melalui intervensi kita di Geraiku. Itu sedikit gambaran tentang inovasi kami Geraiku di Sunak. Oke. Ini merupakan salah satu dari sekian inovasi di instansi Ibu ya, Bu ya. Siap. Oke, Bu. Saya pengen ini Bu bertanya. Bisa dijelaskan Bu, apa sih itu Bu Geraiku Disbunak? Tertarik sekali bacanya. Iya, betul. Terima kasih Bu. Kami sangat beruntung sekali diundang di momentum yang sangat tepat hari ini, karena kita tidak lama lagi sudah mulai masuk bulan puasa. Ya. Kerap setiap kami evaluasi, kami lakukan pemantauan pergerakan harga, terjadi kenaikan harga itu biasanya 1 minggu menjelang puasa, kemudian minggu pertama di puasa, lalu minggu ketiga dan keempat atau bulan puasa atau mendekati Idul Fitri. Itu biasa kenaikan harga itu yang agak luar biasa, ya. Itu udah hukum pasar karena ada permintaan, kenaikan permintaan. Nah, ini kesempatan kami menyampaikan bahwa masyarakat Kalimantan Barat, khususnya ini Kota Pontianak, sekarang tidak perlu khawatir lagi, ya. Kita sudah punya gerai komoditi unggulan di Sunak, yaitu daging ayam dan telur ayam. Sudah ada di outlet kami yang bertempat di Dinas Perkebunan dan Peternakan, Jalan M. Hambal. Masyarakat bisa membeli dengan harga di tingkat peternak. Jadi ada selisih sekitar 10 hingga 15% dari harga di pasar. Harapan kami ini cukup membantu masyarakat, tidak perlu panik lagi, ya. Ada kenaikan harga, kita akan ketersediaannya juga kita jaga, ya. Dan kebetulan ini bersinergi dengan program baik di pusat maupun daerah, ya, di dinas lain. Kalau di OPD lain kita ada mitra kita di tempat lain, ya. Bahkan institusi vertikal juga selalu melakukan kegiatan operasi pasar, gelar pangan dan sebagainya. Lalu di tahun ini 2026 kebetulan Pak Menteri Pertanian juga sebagai koordinator Menko Pangan, ya, PLT Menko Pangan juga menyampaikan akan ada gerakan pangan seluruh Indonesia serentak. Nah, itu secara simultan kami semua yang bergerak di sektor pangan berkontribusi menghadirkan dan memastikan pasokan aman, harga juga stabil. Nah, kami berkontribusi dalam hal ini, keberadaan kami di Geraiku Disbunak. Jadi karena sesuai dengan fungsi dan tugas kami, maka komoditi kami dikhususkan untuk kedua komoditi tersebut. Oke, luar biasa Bu untuk pelayanan pada masyarakatnya, ya, peduli dan perhatiannya dari instansi Ibu. Kemudian apa sih Bu yang melatar belakangi pelayanan Geraiku? Dan saya juga satu lagi, apakah Geraiku ini diadakan saat hanya menyambut situasi Ramadan ini, Bu? Oke, Bu? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di pendahuluan bahwa daging ayam dan telur ayam kerap menjadi penyumbang inflasi, ya. Termasuk kategori volatile food, ya, berarti sangat dinamis sekali harganya, bisa rendah jatuh dalam waktu yang tempo yang relatif singkat, ya. Nah, ini membahayakan buat kondisi perekonomian daerah maupun nasional. Nah, sayangnya kadang-kadang kenaikan harga di tingkat konsumen itu tidak diikuti oleh kenaikan harga di tingkat produsen. Nah, masalahnya di mana? Memang masalahnya adalah mekanisme pasar, gitu. Kemudian hadirnya kami dalam hal ini sebenarnya target utamanya adalah peternak. Bagaimana kami mengamankan harga di tingkat peternak.
peternak tidak boleh. Kita punya standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, yaitu peraturan Badan Pangan Nasional nomor 5 tahun 2022 ya, tentang harga acuan pembelian tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk komoditi pangan lah ya, terutama jagung, telur ayam dan daging ayam. Nah, ini yang menjadi acuan kami. Jadi pada saat harga kedua komoditi itu di bawah HAP pembelian atau di bawah HAP produsen, maka kami harus melakukan intervensi melalui aktivitas geraiku. Nah, kita tetap membeli, contoh telur ayam, ya, telur ayam itu harga di tingkat kandang yang paling rendah itu harus 22.000 minimal telur ayam. Per kilo, Bu? Per kilo. 22.000 per kilo. Itu telur ayam? Telur ayam. Nah, jika pada suatu kondisi tertentu harga telur ayam di tingkat peternak kurang dari 22.000, maka kami tetap harus membeli, ya, membeli harga itu di peternak seharga 22.000. Ini adalah satu kepastian jaminan pasar bagi peternak, sehingga peternak merasa tidak resiko kerugiannya bisa diminimalisir. Nah, keuntungannya adalah multiplier efek sebenarnya. Pada saat kami membeli di harga kandang, kemudian kita hadirkan ke geraiku. Nah, harga yang di geraiku itu karena kita pemerintah, kita bukan core bisnis kita bukan bisnis ya, bukan berdagang, maka harga di peternak itulah yang kami sajikan untuk konsumen langsung, seperti itu. Sehingga masyarakat sepertinya mendapat harga murah ya, karena sudah ada intervensi di situ. Kami sudah melepaskan biaya mobilisasi, biaya distribusi ya, kemudian kita tidak bergerak untuk komersil, sehingga kita tidak perlu menghitung ada keuntungan di situ. Oleh karena itu, masyarakat atau konsumen di level paling ujung berhak mendapatkan harga apa yang kami dapatkan dari peternak. Nah, itu latar belakang ide kami kenapa geraiku hadir. Masalah di keuntungan atau dampak di tingkat konsumen itu sebenarnya lebih kepada dampak manfaatnya gitu, manfaat yang diterima dari keberadaan geraiku ini. Tadi Bu Novi sampaikan harga minimal telur 22.000 ya Bu per kilo. Kalau di bawah itu tetap berarti pemerintah mensubsidi, seperti itu ya. Itu kalau telur. Boleh saya tahu kalau dagingnya Bu, daging ayam minimal itu berapa Bu? Daging ayam itu ada beberapa produk ya Bu. Kita bisa mulai dari produk yang disebut dengan live bird atau bobot hidup atau ayam siap potong. Nah, yang di tingkat peternak itu dikenal dengan harga bobot hidup. Harga itu artinya include di situ bulu, kemudian jeroan dan sebagainya. Nah, kalau kita beli seekor ayam di kandang itu HAP-nya 21.000 per kilogram. Itu belum masuk di pemotongan. Karena begitu dipotong akan ada susutnya. Susut dari bulu itu sekitar 25 sampai 30% ya, cukup tinggi. Cukup tinggi sesusutnya. Kemudian yang kita hadirkan memang adalah pada saat kita memastikan jika harga itu tidak didapat oleh peternak, maka kita harus membeli itu di peternak itu seharga. Tapi dalam hal ini kita masih memulai, kita masih fokus kepada mitra kami saja yang bersedia menjadi supplier kita ya. Kita memang lagi menjajaki memperluas sumber ya, yang bersedia menjadi mitra kita, kemudian itu akan kita akses di harga minimal, HAP minimal. Nah, kemudian kita sajikan setelah dari hidup itu kemudian kita konversi menjadi daging karkas istilahnya. Karkas itu sudah bagian dari hewan pangannya, bagian dari ayam yang siap dikonsumsi, yang sudah kepalanya sudah hilang, kakinya sudah hilang gitu ya. Nah, itu kita hadirkan. Masyarakat hanya terbebani pada saat konversi saja ya, biaya konversi dari bobot hidup ke karkas tadi sekitar 25 sampai 30%. Nah, tadi sempat Ibu Eci bertanya apakah kami hadir hanya di bulan puasa? Insya Allah kami hadir setiap hari kerja, ya Allah, hari Senin sampai Jumat. Kebetulan kami karena tidak
pekerjakan meng-hire orang untuk menjadi penjaga, hanya kami langsung juga berperan ganda jadinya sekarang selaku administrasi di negara, juga memberikan pelayanan di Geraiku. Jadi kami baru bisa melayani dari pukul 8 pagi kalau di luar bulan puasa hingga jam 15.30. Kemudian nanti setelah ini ada penyesuaian jam kerja ya Bu ya, otomatis kita akan menyesuaikan. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan, masyarakat Pontianak sementara ini yang di Pontianak dulu tidak perlu khawatir lagi akan kemahalan harga telur atau kelangkaan telur, kelangkaan daging ayam dan kemahalan daging ayam. Dengan adanya Geraiku semoga memberikan solusi untuk tetap membeli kedua produk itu dengan harga yang baik. Luar biasa Bu, barokah kerjanya Bu. Subhanallah. Apalagi di bulan Ramadan ini Bu ya, barokahnya berlipat-lipat, Allah memberi pahala Bu. Subhanallah. Amin. Oke Bu, selanjutnya saya mau tanya Bu, apa tujuan, dampak dan manfaat dari pelayanan Geraiku Bu? Yang jelas ada proses kita melakukan efisiensi ya Bu ya, dan distribusi itu. Masyarakat sudah mendapatkan subsidi walaupun pemerintah tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan pelayanan ini. Cuma kami memindahkan produk dari kandang langsung ke gerai, dan masyarakat artinya sebenarnya yang harusnya ini ada satu lagi rantai sudah efisien. Jadi mereka sudah, masyarakat atau konsumen umum sudah mendapatkan harga yang sangat stabil. Otomatis kita harapan kita adalah stabilitas harga ya terkendali, harga tingkat konsumen terkendali, harga tingkat peternak terkendali, kemudian pasokan juga terjaga. Dan yang paling penting adalah proses edukasi bahwa kami memberikan produk yang memberikan jaminan produk pangan hewan yang baik ya. Karena telur ada telur segar yang dibawa langsung dari peternak, kemudian ayamnya juga bukan ayam yang yang kita kenal istilah tiren ya, ayam tiren ataupun bangkai gitu. Jadi itu karena itulah proses pelayanan kami ya, memastikan bahwa barang yang disampaikan, produk yang disampaikan adalah produk berkualitas. Ya. Kemudian ya manfaatnya harapan kami memang nanti Geraiku berkontribusi dalam tim penanganan kendali inflasi daerah. Ya, kami memang berkolaborasi dengan beberapa OPD, beberapa instansi, dan kami dari sektor dari kedua produk tersebut, inilah aksi nyata kami berperan serta dalam menjaga stabilitas inflasi di daerah Kalimantan Barat. Ya, mungkin itu gambaran. Tapi yang paling menarik adalah subsidi. Sebenarnya bukan subsidi, tetapi itulah sebenarnya bukti hadir pemerintah. Setiap kilonya pemerintah itu akan memberikan subsidi yang tidak langsung, sebenarnya tidak berupa uang Ibu ya, tapi berupa nilai gitu, 10 hingga 15% yang dihadirkan buat masyarakat dari kehadiran Geraiku. Selanjutnya masih ada nih pertanyaan dari saya, luar biasa sekali tentang Geraiku Disbuna Kalbar. Oke. Bagaimana Bu prosedur pelayanan Geraiku? Ya, makasih Bu Eci. Jadi alhamdulillah saat ini kami sudah punya outlet ya, tapi masih berada dalam lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan, kebetulan dekat dengan lokasi BPSDM ini ya, dan itu konsumen bisa langsung ke Geraiku untuk mendapatkan telur dan daging ayam yang murah tersebut. Kita juga bisa berpartisipasi dengan pihak manapun yang akan menyelenggarakan kegiatan, bisa dalam bentuk gelar pangan, gerakan pangan, atau bazar, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang punya inisiatif. Biasa di bulan puasa nih banyak beberapa pihak yang berinisiatif melakukan bazar gitu ya, kemudian meminta kami untuk berkontribusi. Kita siap akan fasilitasi untuk menghadirkan daging ayam dan telur ayam yang murah ya, yang berkualitas ke lokasi kegiatan tersebut. Jadi tinggal bersurat saja ke Dinas Perkebunan dan Peternakan, kita akan fasilitasi. Nah, harapan kita juga nanti jika diperlukan oleh pemerintah kabupaten kota, kita kan tidak fair ya kalau cuma untuk warga kota Pontianak ya. Harapannya juga nanti akan direplikasi di lokasi lain, di kabupaten kota lainnya,
Dan jika memerlukan, karena kebetulan telur ini adalah sentranya masih di Kota Singkawang, masih pada satu titik, maka akan kami coba memfasilitasi, menghadirkan telur ayam dari Singkawang, misalnya teman-teman di Kapuas Hulu, rekan-rekan kita akan di Kabupaten Sanggau ingin mendapatkan harga telur ayam di tingkat kandang, ya, maka kami akan menghadirkan telur ayam tersebut. Kan kita masih defisit nih di Kapuas Hulu, ya, kemudian masih di Sanggau juga masih defisit gitu telur ayamnya, maka akan kita gerakkan tuh telur ayam dari Kota Singkawang ke lokasi kegiatan dengan harga persis dengan harga kandang. Jadi harapan kita ini bentuk wujud hadirnya pemerintah memberikan produk pangan peternakan yang sangat murah tapi tetap berkualitas. Itu prosedur yang bisa kita lakukan saat ini. Semoga nanti akan ada inovasi-inovasi lain terkait dengan aktivitas Geraiku. Oke, boleh diketahui Bu, terbesar itu katanya tadi di Singkawang ya? Iya, 80%. Banyak produsennya di sana Bu? Telur ayam, betul. Peternak kita 80% ya ada di Kota Singkawang. Kemudian yang kedua itu di Kuburaya, ya, peternak petelur ini ya, peternak ayam petelur Ibu di Kuburaya, kemudian juga disusul di Kabupaten Bekayang. Sementara daerah-daerah lain belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di wilayahnya sendiri. Jadi tetap membutuhkan mobilisasi telur dari Singkawang ke kota-kota tersebut atau wilayah-wilayah lainnya. Itu tiap hari Bu memproduksi, menghasilkan pasti telur? Pasti ya. Jadi dari populasi kita saat ini sekitar hampir 5.000 ekor ayam petelur. Kalau rata-rata produksi harian 85 hingga 90%, jadi kita bisa bayangkan sekitar berapa ribu, 5 juta ya, anggap 5 jutaan atau 4.800.000, saya ingat 4.800.000, sekitar 5 juta lah ya populasi ayam petelur kita. Kemudian jika 90%-nya kan sekitar 4.500.000 butir telur, ya 4.500.000 butir telur yang ada di Kalimantan Barat. Nah itu harus didistribusikan tuh itu. Nah, sentra-sentranya memang terbanyak sesuai dengan jumlah penduduk. Permintaan tertinggi pasti Kota Pontianak, kemudian nanti diikuti kabupaten-kabupaten lainnya yang jumlah penduduknya memang pasti tinggi. Nah, apalagi menjelang puasa, biasanya ibu-ibu senang menumpuk ya, khawatir nggak bagian gitu, khawatir kosong ataupun khawatir naik lagi nih, nanti takutnya makin naik, lalu di stop barangnya. Nggak perlu khawatir lagi, tidak perlu panik buying. Jadi sekarang kita sudah berkolaborasi banyak pihak kok, jadi keberadaan produk ini akan tersedia pasokannya, stoknya cukup aman untuk Kalimantan Barat. Stok ya aman, tetapi kalau udah mau deket Lebaran, kalau di Kalimantan Barat ini Bu, harga telur meningkat ya? Iya. Itu hukum pasar sih Bu ya. Makanya kami hadir di Geraiku, harapan kita walaupun nanti ada kenaikan harga tapi tidak membuat kantongnya kempes ibu-ibu rumah tangga ini, ibu-ibu kita ya. Jadi karena tadi kami hadirkan harga telur ayamnya persis dengan harga kandang ya. Ibu-ibu tidak perlu capek-capek kandang, karena kalau cuma beli 1 kilo 2 kilo di kandang pasti tidak dilayani. Tapi kalau beli 1 kilo 2 kilo 5 kilo ke Geraiku masih bisa dilayani dengan harga kandang. Mengingat kita di Kalimantan Barat, kalau mau Lebaran tuh konsumtif telur itu tingkat tinggi untuk pembuatan kue ya Bu ya, luar biasa. Iya, senang sekali kalau Lebaran di sini ya Bu ya, ramai. Sudah seru ini karena kebetulan alhamdulillah kita tahun ini surplus ya, 2 tahun 2024, 2025 kita cukup surplus produk telur ayam kita ya. Jadi tidak perlu lagi kekhawatiran barangnya tidak ada. Kalau kenaikan harga itu karena mekanisme pasar sih, karena permintaan. Demand permintaannya. Oke, luar biasa. Selanjutnya, siapa Bu yang menjadi target atau kelompok sasaran pelayanan Geraiku? Utamanya sebenarnya Geraiku ini lebih menyasar ke peternak, karena kebetulan untuk kegiatan intervensi ya, intervensi pemerintah di konsumen ya, untuk di level konsumen itu sudah banyak. Rekan-rekan kita dinas perkebunan, dinas perdagangan ya, kemudian dinas ketahanan pangan, bahkan juga
BI dan lain sebagainya sering melakukan operasi pasar. Bahkan masyarakat pun yayasan ya kan sering melakukan bazar itu Bu. Itu yang diuntungkan sebenarnya konsumen karena konsumen dapat harga yang murah ya. Di situ ada subsidi dari pelaksana ya. Nah, tapi di peternak siapa yang mengambil peran untuk menjaga harga di tingkat peternak? Maka karena ini sesuai dengan tugas kami hadir bagaimana peternak itu merasa yakin bahwa mereka pada saat harga terendah sekalipun mereka tetap mendapatkan harga yang dapat menguntungkan untuk usaha mereka. Sasaran utama kami adalah peternak sebenarnya. Tapi berikutnya dengan hadirnya harga kandang dihadirkan ke konsumen mendapatkan keuntungan atau benefit dari harga yang murah, yaitu manfaat yang tambahan lainnya dari kehadiran Geraiku. Jadi secara khusus memang kepada peternak sih. Ya. Tapi nggak mungkin kan Bu kalau saya cuma beli buat diri sendiri ya, atau disimpan di dinas kan nggak mungkin. Jadi kita beli kemudian kita fasilitasi, kita jembatani, kita jual langsung ke konsumen persis dengan harga kandang. Jadi manfaat tidak langsungnya sebenarnya kepada masyarakat umum dengan hadirnya Geraiku ini. Kalau nanti ada pihak yang ingin bermitra dengan kami itu manfaat lain lagi ya. Artinya masyarakat yang ingin punya inisiatif untuk melakukan ataupun pihak yang berinisiatif melakukan kegiatan yang memfasilitasi produk pangan murah. Keuntungan lainnya yaitu ada kepastian bisa bermitra dengan kami untuk bekerja sama dengan mereka untuk harga yang murah. Bu Novi, saya mau tanya lagi, kalau harga telur dan harga daging ayam sendiri antara kota Pontianak dan antar kabupaten lainnya, apa ada perbedaan atau sama? Sepertinya itu sudah pasti ya Bu ya, karena ada beban biaya angkutan di situ, akomodasinya ya semakin jauh pasti ya, beban kos yang dibebankan oleh produk itu semakin besar kan, rasionya seperti itu. Ya tapi paling tidak seharusnya idealnya kita punya peraturan Badan Pangan nih, itu yang harusnya menjaga. Tetapi kalau kita mempertahankan di harga itu, mungkin kapasitas rekan-rekan kita yang bergerak di bagian konsumen ini yang agak keteteran juga ya. Berapa banyak amunisi yang harus disiapkan ya kan untuk mengintervensi terus-menerus ya. Sebenarnya ini adalah cara yang paling praktis nih. Kalau Geraiku ini direplikasi, harapan kita ya kawan-kawan di kabupaten juga melakukan hal yang sama gitu. Kita tidak perlu keluar duit banyak kok gitu dari kantong pemerintah ya untuk mengintervensi harga murah ini. Hanya cuma memindahkan tempat ya, produk dari kandang dipindahkan ke satu outlet ya, apapun lah namanya, mau direplikasi silakan. Nah, harga itu kan sama dengan harga kandang. Jadi dibanding kalau kita harus menjaga harga di tingkat konsumen, berapa subsidi yang harus kita gelontorkan terus menerus, dan saya rasa menjangkaunya tidak signifikan ya, tidak signifikan kepada seluruh masyarakat gitu. Apalagi masyarakat yang membelinya kan tetap harus antri ya, hanya pada event tertentu gitu. Tapi dengan hadirnya outlet-outlet seperti kami, outlet Geraiku ini, maka masyarakat bisa mengaksesnya setiap hari. Dengan ada pemikiran tadi, diharapkan adanya replikasi ke kabupaten lain. Apa udah pernah disosialisasikan atau dikomunikasikan Bu dengan kabupaten lain? Iya, sepertinya teman-teman juga sudah bergerak. Cuma mungkin belum ketemu polanya ya, karena kebetulan tadi saya sampaikan beberapa produk peternakan kita ini tersenter di beberapa titik. Tersenter di beberapa titik. Contoh tadi telur ayam kita masih 80% di Singkawang ya. Kemudian bagaimana kalau mereka mau bergerak ke Sanggau, bergerak ke Sintang, bergerak ke Sulu, nah itu perlu intervensi sedikit, yaitu bagaimana biaya angkutnya itu pemerintah yang hadir gitu. Betul. Nah kemudian dihadirkan di satu outlet di kabupaten itu, kemudian tetap dengan harga di tingkat konsumen. Nah ini sepertinya sudah ada beberapa kabupaten yang mencoba membuat pola yang sama, cuma mungkin keterbatasannya adalah sumbernya, yang mereka harus mencoba melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa peternak ya di luar wilayahnya, karena sumbernya itu tadi hanya daerah tertentu saja yang tersedia maksimal untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Kalau daging ayam kita, peternak kita di Sintang dan Melawi cukup memadai ya, mudah-mudahan bisa mengcover kebutuhan daging ayam di
Kapuas Hulu, kemudian daerah Sanggau itu juga sudah cukup memadai. Kalau daging ayam ini agak merata, Bu. Daging ayam agak terdistribusi di 14 kabupaten kota relatif lebih aman ya, karena hampir di setiap kabupaten kota itu ada peternak, kalaupun tidak di wilayah terdekatnya ya, kabupaten terdekatnya ketersediaan peternak itu ada. Jadi tinggal memastikan bahwa apakah si peternak ini bersedia bermitra dengan outlet kita. Itu yang harus dipastikan. Itu malahan sebenarnya kalau saya berpikir bisa menjadi terbukanya peluang usaha untuk masyarakat kerjasama dengan pemerintah ya Bu ya. Betul. Iya, jadi udah panjang mikirnya ke depan. Jadi tadi yang dikatakan pasokan terbesar adalah Singkawang. Kenapa tidak kabupaten lain mencontoh kan? Nah seperti itu, buka juga usaha seperti demikian kerjasama masyarakat dibantu oleh pemerintah. Mudah-mudahan aja itu terbuka pintu untuk seperti itu Bu ya. Amin. Oke, selanjutnya apa Bu masalah dan hambatan dalam pelayanan Geraiku? Ya. Nah, daging ayam dan telur ayam ini, terutama daging ayam, ini adalah satu produk yang sangat sensitif sekali dengan kontaminasi. Betul. Ya. Tidak bisa bertahan lama, interval waktu yang lama di udara di suhu kamar. Ya. Ini yang menjadi masalah kita, yang harus kita siasati lagi ya, yang harus kita pikirkan lagi strateginya seperti apa. Karena preferensinya masyarakat masih daging segar. Ya, masih tidak kalau masih disuruh pilih mau daging ayam segar dengan daging beku, pasti pilihannya masih ke daging segar. Mungkin ini satu edukasi juga sekalian kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga bahwa daging ayam beku dan segar itu nutrisinya sama. Cuma mungkin bedanya kurang manis aja kali ya Bu ya. Kalau daging segar mungkin ibu-ibu ini menurutnya rasanya mungkin merasa lebih manis gitu ya, masih segar gitu. Tapi nutrisinya tidak berbeda jauh. Gitu. Dan jangan khawatir, daging ayam kita walaupun beku itu adalah produk lokal kok gitu. Cuma memang prosesnya pada saat pemotongan langsung proses rantai dinginnya itu dijaga. Jadi keluar dari tempat pemotongan atau rumah potong hewan keluar dalam bentuk beku. Itu sebenarnya idealnya daging-daging yang dipasarkan atau diakses oleh konsumen langsung itu sebaiknya adalah daging beku. Tetapi karena preferensi masyarakat masih daging segar, selama kami bisa menjaga, selama penjual atau lapak-lapak ini bisa menjaga kebersihan lapak, kemudian mencegah kontaminasi dengan bakteri, gunakan air yang bersih, jangan air yang berulang dicelupkan ya, kemudian di sebelahnya ada ikan gitu ya, itu beresiko ada kontaminasi bakteri. Nah, harapan kami kalau di Geraiku ini bagaimana meminimalisir itu gitu. Ya, produk itu tetap kita sajikan, tetap segar, tetapi tetap layak dari aspek kesehatan dan terhindar dari kontaminan-kontaminan lainnya. Nah itu salah satu kendala. Kendala yang lainnya ya tadi yang saya sampaikan bahwa memang beberapa khususnya telur ayam sumbernya masih tersentra di Singkawang ya. Jadi untuk ke lokasi lainnya itu memang perlu effort lebih lah ya, setidaknya kami harus membiayai pengangkutan gitu ya, kemudian harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan sumber ternaknya atau sumber telurnya ya, untuk bisa memberikan bagian ya dalam kegiatan kami ya, untuk berperan juga dalam kegiatan ini. Tapi karena mereka adalah mitra, sejauh ini peternak-peternak kita mensupport program kita ya, bersedia menjadi mitra kita ya, tidak keberatan, dan yang penting mereka paham kita bukan tujuannya untuk komersil ya. Kita adalah pemerintah, kita hadir untuk melayani masyarakat, memberikan yang terbaik untuk sesuai tugas dan fungsi kita. Kemudian masalah yang lainnya bahwa kita ada satu rantai dari peternak ke konsumen. Jadi peternak, terutama peternak daging, peternak ayam potong. Peternak ayam potong tadi saya sampaikan bahwa produknya adalah berupa ayam hidup, ayam hidup siap potong. Nah di tengah-tengah ini harusnya ada satu rantai lagi yang namanya tempat pemotongan hewan atau rumah potong hewan. Nah ini yang
kita agak terkendala ya, karena idealnya memang sebenarnya RPH. Tapi kita tidak boleh mengabaikan rekan-rekan kita yang sudah bergerak di tempat pemotongan hewan. Tapi bagaimana kami hanya harus memastikan bahwa TPH nanti yang menjalankan fungsinya ini tetap memperhatikan aspek-aspek kesehatan hewan ataupun kesehatan masyarakat veteriner. Ya. Jadi mau tidak mau karena keterbatasan kami sementara memantau hanya beberapa titik saja TPH yang dijadikan mitra kami untuk memastikan nanti ayam yang dipotong itu adalah ayam yang tetap sesuai kesehatannya, aspek kesehatannya, kemudian kesegarannya dan kehalalannya itu jangan lupa. Karena ini produk yang harus dipastikan halal ya. Betul. Artinya ada julehanya di situ ya. Nanti tempat potongan itu ada juru sembelih halalnya ya, harus juleha. Juru sembelih halal. Ya, ada julehanya, kemudian airnya air yang bersih, air mengalir, tempatnya lebih dominan menggunakan stainless steel ya. Bukan kemudian penggunaan beberapa alat-alat yang steril. Ada standarisasinya semuanya ya. Idealnya seperti itu. Tapi kita tidak boleh mengabaikan rekan-rekan yang bergerak selama ini. Mereka juga adalah pahlawan kita ya Bu ya. Bagaimana menghadirkan ayam potong, cuma mungkin perlu edukasi. Perlu pendampingan, perlu pembinaan ya. Bagaimana tetap memperhatikan kebutuhan konsumen untuk produk pangan yang halal dan sehat ini. Sehat itu istilahnya itu ASUH, aman, sehat, utuh dan halal. ASUH, aman, sehat, utuh dan halal. Banyak ininya ya, banyak istilahnya ya Bu ya. Tadi apa? Juleha. Juru sembelih halal. Aduh, baru tahu nih jadi saya. Oke. Ada lagi nih Bu pertanyaan, mungkin ini terakhir Bu ya. Apa rencana dan strategi pengembangan Geraiku ke depannya Bu? Cita-cita kami memang harus menjangkau seluruh masyarakat di Kalimantan Barat ya Bu ya. Cuma kita kan terbatas dengan kewenangan ya, terbatas dengan sumber daya. Kalau mensiasati atau istilahnya membuat inovasi ya tentang keterbatasan itu adalah bermitra. Ya, bagaimana kami merangkul pihak-pihak yang mempunyai inisiatif yang sama, ya. Tinggal kita melakukan pendampingan atau mentoring saja. Bagaimana sih idealnya SOP-nya dijalankan. Nah itu harapan kami memang akan ada replikasi baik oleh pemerintah daerah kabupaten kota maupun oleh masyarakat yang punya inisiatif untuk bersedekah atau berzakat atau berapa gitu ya, atau melakukan beramal ya, demi kan banyak tuh komunitas-komunitas tuh ya, kadang-kadang pengen saya mungkin sudah cukup untuk keuntungan pribadi, tapi kami lebih ingin untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat Ibu misalnya. Bagaimana kami menghadirkan harga ini yang murah dan sebagainya. Nah itu kita berharap banyak pihak yang mereplikasi kegiatan kita yang memang tujuannya lebih kepada membantu masyarakat. Harapannya kita ini produknya semakin murah, ya, semakin mudah diakses, semakin murah. Ini konsumsi naik, itu goalnya. Bagaimana daging ayam dan telur ayam kedepannya ini tingkat konsumsinya meningkat, karena Indonesia jauh masih di bawah rata-rata konsumsi nasional, baik daging ayam maupun telur ayam. Nah, dengan murahnya produk ini, harapan kita permintaan juga akan meningkat. Ya, seiring dengan harga yang semakin terjangkau. Lalu harapan kita juga PR kita ke depan ya Bu ya, harapan kita ini akan banyak peternak yang sudah memastikan siap menjadi mitra kami sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat mereka. Ini untuk kebaikan peternak sendiri sih. Jadi kalau peternak bersedia bermitra dengan kita, keuntungan didapat, banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh mereka. Di antaranya tadi mereka akan terjaga di harga yang paling menguntungkan untuk usaha masing-masing. Juga yang kita masih perlu perhatikan adalah beberapa peternak-peternak yang kapasitasnya kecil-kecil. Nah ini sekarang masih ada ya, masih banyak beberapa peternak yang kapasitas usahanya kecil, yang mungkin nilai usahanya kalau di margin
terendah itu pun masih sangat tipis untungnya ya. Jadi ini yang harus kita jaga supaya keinginan untuk beternak tetap terjaga di Kalimantan Barat. Kita berharap untuk daging ayam dan telur ayam sudah cukup lah berasal dari produksi dari Kalimantan Barat ya. Itu harapan kami, ekspektasi kami, dan dengan meningkatnya tingkat permintaan, meningkatnya konsumsi, masyarakat otomatis semangat untuk beternak juga akan meningkat seiring meningkatnya permintaan. Itu harapan atau ekspektasi kami ke depan. Oke, Bu, boleh diketahui kita ranking keberapa di antara beberapa negara tetangga kita kalau mengenai konsumsi daging ayam per kilo ya, kalau nggak salah. Ya, per tahun ya. Per tahun, iya. Per kapita per tahun. Indonesia kita masih di bawah Malaysia ya? Jauh di bawah Malaysia. 9. Jadi Malaysia itu konsumsinya sekitar 30,1 kg per kapita per tahun. Ya. Sementara Indonesia ini saat ini kemarin saya cek datanya di FAO tahun 2023 ya. Konsumsi Indonesia tuh hanya 8,1. Oh, 8,1. Rata-rata ya konsumsi daging ayam Indonesia itu hanya 8,1 kg per kapita per tahun. Masih di bawah Filipina, hanya sedikit di atas Thailand. Oke. Ya, hanya sedikit di atas Thailand. Jadi kita miris juga ya. Iya. Kita mau mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Kebetulan kedua produk ini adalah salah satu sumber protein hewani yang pasti dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Betul. Ya. Sangat strategis. Hanya mengkonsumsi 2 butir telur per hari itu kebutuhan proteinnya sudah terpenuhi per orang. Jadi kalau dihitung-hitung dengan konsumsi 8,1 ini, Indonesia itu mengkonsumsi tidak cukup 1 telur 1 hari, hanya 0,3 telur satuannya itu sekitar 0,3 per hari ya, sepertiga telur per hari. Sementara idealnya konsumsi itu 2 per hari. Jadi harapan kita ya kalau harga telur murah, rasanya ibu rumah tangga tidak keberatan kan untuk memberikan anaknya 1 orang disediakan perbaikan gizi. Oke. Ya, tadi 2 telur bisa dikonsumsi 1 pagi, 1 siang, 1 malam, dan pokoknya dalam 1 hari itu 2 telur minimal 2 telur itu sudah sangat membantu. Ya. Daging ayam mungkin 1 potongnya setara dengan 100 gram, itu adalah kebutuhan protein untuk daging ayam per jiwa ya. Per jiwa. Iya. Mudah-mudahan ini dengan hadirnya kami tingkat-konfliknya akan meningkat signifikan. Amin. Dan dampaknya juga program pemerintah lainnya seperti stunting ya, gizi buruk, gizi kurang juga akan selesai dengan konsumsi yang meningkat tadi. Oke, ada perbaikan Bu ya, ada peningkatan diharapkan seperti itu mudah-mudahan ya. Oke, Bu Novi Salim, luar biasa hari ini dengan Geraiku Disbunak Kalbar. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi, kita berharap dengan diadakannya Geraiku Disbunak Kalbar bisa meningkatkan gizi bagi bangsa Indonesia yang tadi sudah dinilai rata-rata mengkonsumsi telur ya tadi 8,1 per kilo per tahun. Iya. Jauh beda dibandingkan dengan Malaysia 30,1 kilo per tahunnya kilogram per kapita per tahun ya Bu ya. Jadi tadi Ibu juga menyampaikan setiap orang harusnya mengkonsumsi 1 hari 2 telur, tapi Indonesia masih sepertiganya kalau diambil rata-rata Bu ya. Jadi dengan adanya Geraiku Disbunak Kalbar ini dapat membantu khususnya ya pada masyarakat Kalbar Bu ya. Mudah-mudahan gizinya lebih meningkat. Karena tadi seperti di awal udah disampaikan, pemerintah melakukan subsidi untuk masyarakat sekitar 25-30% Bu ya, dengan harga
telur tadi minimal 22.000 per kilo dan daging ayam 21.000 per kilo, Bu ya. Nah, ini luar biasa dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat apa yang dilakukan. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua, terutama untuk dinas yang memberikan pelayanan luar biasa kepada masyarakat. Apalagi ini menghadapi bulan Ramadan, lanjut lagi itu Bu ya, di hari raya Lebaran Bu ya. Oke, Bu Novi Salim, saya ucapkan semoga selalu sehat, barokah hidupnya Bu ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini kita untuk insya Allah dapat meningkatkan gizi masyarakat, memperbaiki bangsa ini, Bu ya, seminimal mungkin. Oke, terima kasih Bu Novi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.